Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-10 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal sifat apa Ustaz Muhsin? Sifat ar-rabi'ah sudah selesai ya. Wa huwa apa namanya mukhalafah lil hawadis. Sekarang kita akan masuk as-sifat al-khamisah, yang itu juga adalah sifat yang keempat daripada sifat as-salbiyah, yaitu tentang al-qiyam bin nafs. Saya kira sifat salbiyah termasuk sifat-sifat yang paling penting ya daripada sifat-sifat Allah selain daripada sifatus salbiyah. Anda kalau akan tengok dalam kitab-kitab ilmu kalam pun yang tinggi macam Syarhun Nasafiyah, yakni Anda akan menjelaskan pasal Anda akan melihat bahwasanya ulama-ulama itu memang all out ketika menjelaskan apa namanya sifatus salbiyah. Sifat yang kelima daripada sifat Allah atau keempat dari sifat salbiyah yaitu al-qiyam bin nafs. Al-qiyam bin nafs ini kita kalau nak cakap dalam bahasa Melayu atau Indonesia cakapnya berdiri dengan kaki sendiri. Ada Malaysia macam itu ya. Kita berdiri dengan kaki sendiri, maka kita tak tumpang orang. Lah, secara bahasa maknanya itu dengan makna Allah tak perlu kepada siapapun. Lah, al-qiyam bin nafs ini di dalam istilah ilmu kalam maknanya itu ada dua. Yang pertama mempunyai dua makna dan dua-duanya itu betul. Yang pertama adalah apa namanya? Al-istighna anil mahal. Allah tidak perlu tempat. Dia tidak perlu tempat. Bagaimana tidak perlu tempat itu? Maknanya Allah itu bukan sebuah sifat. Karena yang perlu tempat adalah sifat. Sifat itu Ustaz Iskandar, dia tidak bisa ada secara independen. Dia perlu zat. Dia perlu apa namanya? Zat. Dia perlu sesuatu yang tempat itu nampak di dalam sesuatu itu. Contohnya kuning, hitam. Dia tidak bisa untuk ada hitam. Tidak ada. Pasti hitam itu dalam benda. Contohnya ini MP3 hitam, ini hitam. Dia ada di dalam ink, dia ada di dalam whiteboard. Dia tidak ada hitam secara independen, tidak ada. Dan Allah bukan sifat. Karena itu Allah tidak perlu zat untuk ada di dalamnya. Aywa. Dan akidah yang mengatakan Allah itu sifat kita kenal dengan nama hulul. Hulul halayahulu, Allah itu merasuk ke dalam Muhsin, ke dalam Iskandar. Nanti Iskandar menjadi Tuhan, menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah hulul ini dianggap akidah yang kafirah. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya dan meyakini bahwasanya Allah itu perlu dengan tempat. Allah adalah sifat. Wallahu alam. Syekh Said mengatakan, Einstein itu di akhir hayatnya mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah sistem daripada alam semesta. Saya kira itu naun daripada hulul, daripada apa namanya hulul. Dan akidah Syiah Ar-Rafidhah yang meyakini Imam Maksum itu, mereka banyak meyakini bahwasanya Imam Maksum itu beliau mereka itu menjadi maksum karena hulul ini, karena Allah Subhanahu wa taala merasuk di dalamnya. Sebab itulah Imam Maksum itu mempunyai mempunyai authority untuk mentafsirkan Al-Quran semau dia. Kenapa ya? Karena memang Al-Quran kalamnya siapa? Kalamnya Allah kan. Di dalam diri saya ada Allah. Yang lebih tahu tentang kalamnya seseorang siapa ya? Diri dia sendiri, semacam itu. Itu namanya apa? Al-istighna anil mahal. Mahal adalah tempat. Kata-kata mahal ini bisa maknanya dua. Yang pertama, makna mahal yang pertama, al-awwal. Makna mahal itu zat yang sifat itu ada di dalamnya. Itu namanya mahal. Juga dikatakan mahal itu adalah tempat atau empty yang jisim itu amik daripada kadar itu. Contohnya
ini MP3, dia ada di dalam tempat ini, maknanya dia amik kadar ini. Sekiranya apa Ustaz Iskandar? Ini tempatnya ada handphone. Sekiranya kalau ada benda lain, dia tidak bisa. Dia tidak bisa untuk tembus karena tempat ini sudah ditempati oleh benda yang lain. Itu namanya tempat. Dan bisa untuk kalau Anda nak ke sini, Anda kena patah balik, Anda kena selekoh ini. Kenapa? Karena tempat ini sudah ditempati oleh benda lain. Maknanya tempat adalah kadar daripada kekosongan yang diamik oleh benda tepat dengan ukuran benda tersebut. Itu pun juga dikatakan tempat. Dan tempat dengan makna yang kedua itu mesti ngam dengan bendanya. Mesti ngam dengan makna ngam ini tepat dengan bendanya. Ada tempat dengan makna yang ketiga. Tuh, apa itu Habib? Banyak sangat tempat. Tuh, inilah. Ya, ini susahnya ilmu-ilmu semacam ini itu kadangkala satu lafaz mempunyai banyak makna. Apa makna tempat yang ketiga? Makna tempat yang ketiga itu adalah sebuah ruangan, dia tidak mesti kosong. Dia tidak mesti sesuatu yang i'tibari, tapi dia mungkin perkara yang wujudi dan perkara yang lain ada di dalamnya. Contohnya bilik. Bilik itu bukan sesuatu yang kosong, ada bukan almari, ada dindingnya, ada bumbungnya. Anta berada di dalam bilik. Saya akan cakap di mana tempat anta, di dalam bilik. Dan pasti dengan makna yang ketiga ini tidak mungkin bilik ngam dengan Anda, tidak mungkin. Bilik pasti lebih besar daripada Anda. Jadi yang namanya tempat mempunyai tiga makna. Yang al-awwal, as-tsani. Al-awwal itu adalah tempat dengan makna al-mahal. Al-mahal alladzi yahullu fihil sifat. Tempat yang sifat itu merasuk di dalamnya. Mahal, al-mahal alladzi yahullu fihis sifat atau al-a'rad. Ini sifat atau a'rad. Yang kedua adalah al-faraghul mutawahham alladhi yanfudul jisim ab'adahu. Yang ketiga adalah asyai'ul wujudi, sesuatu yang wujudi, yakunu asyai'ul akhar dimnahu, bisa di dalamnya sesuatu yang wujudi. Yang kedua ini i'tibari ya, i'tibari. Yang ketiga ini wujudi. Jadi inilah makna tempat, dan yang dibahas di dalam sifat al-qiyam binafas bukan nomor 2, bukan nomor 3, tapi nomor 1 ini saja. Oke, maknanya Allah itu punya, dan tengok ya, nomor 2 al-faraq al-mutawahham, maknanya sesuatu itu bertempat, dengan mana dia itu amik kadar daripada ruang kosong. Dan ini tidak mungkin kecuali jisim. Tidak mungkin kecuali jisim. Allah tidak mempunyai tempat dengan ketiga makna ini. Cuma yang dibahas di dalam al-qiyam binafas hanya makna yang pertama saja. Makna yang kedua dan yang ketiga mungkin dibahas di dalam sifat-sifat yang lain. Sebagian dibahas di dalam sifat wahdaniyah, sebagian dibahas di dalam sifat mukhalafah lil hawadits. Cuma bukan maknanya yang di al-qiyam binafas tidak dibahas nomor 2, nomor 3. Allah boleh punya tempat, tidak. Itu pemahaman yang salah, itu pemahaman yang salah. Yang ketiga itu sesuatu yang wujudi, yang mana sesuatu yang lain ada di dalamnya, macam bilik, atau di atasnya, bisa macam tempat Anda di mana, di kursi, di kursi. Dan kursi itu biasanya lebih besar, karena kalau dia lebih kecil macam kotak selese kan, tak selesa. Apalagi yang namanya arsy, singgasana, dia mesti lebih besar daripada yang duduk di depannya. Macam saya kemarin tuh cakap itu singgasana ayah mertua saya, besar tempatnya, jelas lebih besar daripada ayah mertua saya. Dan raja-raja pun semacam itu, agar dia itu selesa. Sebab itulah kami ahli sunnah ini tidak mengatakan arsy itu adalah singgasana Allah, nanti menjadikan arsy lebih besar daripada Allah. Kalau semacam itu tidak ada makna Anda mengatakan Allahu Akbar.
Karena yang maha besar bukan Allah, tapi arsy yang maha besar. Ala kullin jayyid. Al-istighna anil mahal. Dan yang kedua daripada makna al-qiyam bin nafas, al-istighna anil mukhassis. Makna mukhassis adalah pencipta. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu pencipta, tidak perlu pencipta. Ya, ini adalah makna al-qiyam bin nafas, adalah di dalam sifat ini menafikan dua perkara. Allah tidak perlu tempat dan Allah tidak perlu mukhassis. Kalau Allah mempunyai tempat dengan makna Allah itu sifat, itu namanya akidah hulul. Ada lagi akidah namanya akidah ittihad. Ittihad itu bersatu. Bersatu itu bukan maknanya Allah itu sifat, tidak. Allah itu zat. Cuma bersatu dengan Anda. Jadi ketika Anda itu bersatu dengan Allah, Anda menjadi entiti yang lain. Saya selalu memisalkan dengan Power Rangers. Dulu ada 5 Rangers, kan, ada Rangers merah, pink, ini, itu. Dan nanti mempunyai robot yang berbeza-beza, kan. Kemudian bersatu menjadi satu robot besar. Itu namanya ittihad. Dia bukan hulul. Karena hulul salah satunya mesti sifat, tapi ini kelima-limanya bukan sifat, tapi dia benda. Ketika dia bersatu menjadi satu entiti yang lebih besar. Allah tidak bisa dengan semacam itu. Apakah Allah bersatu dengan Iskandar kemudian Iskandar menjadi entiti yang lain? Tidak. Akidah semacam itu dikatakan ittihad. Yang meyakini dua akidah ini kafir. Ada lagi yang namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini dia bukan hulul, bukan ittihad, tapi dia akidah yang lain. Nanti bila-bila saya jelaskan apa itu akidah akidah wahdatul wujud. Yang saya nak cakap bahwasanya di dalam ulama-ulama yang backup atau membela Ibn Arabi, selalu mereka itu, dan itu saya pernah jumpai. Ibn Arabi pun menyangkal kalau dia itu hulul dan ittihad. Memang karena akidah wahdatul wujud bukan akidah hulul ataupun ittihad. Dia akidah yang independen. Dan saya rasa akidah wahdatul wujud itu dulu tak jelas lagi. Yani ketika zamannya Hallaj itu tak jelas. Jadi hulul dan ittihad itu kafir, murtad, dan bisa dibunuh di dalam hukum Islam, ya. Tapi wahdatul wujud tidak bisa. Kenapa? Karena kebatilannya wahdatul wujud ini sangat khafi, sangat dalam sekali. Dia lebih dalam daripada mujassimah. Karena itu, maksudnya lebih jelimet, lebih tidak jelas daripada kebatilan mujassimah. Kalau mujassimah saja tidak kita kafirkan, apalagi wahdatul wujud, apalagi wahdatul wujud. Berbeda dengan hulul wal ittihad, dia itu kebatilannya itu jelas, karena itu dikafirkan. Wahdatul wujud tidak. Sebab itulah apa yang terjadi di dalam Hallaj. Dia itu dikafirkan, dibunuh ketika itu Hallaj itu. Karena ulama-ulama zaman dahulu tidak jelas dengan akidah dia. Apakah Anda itu hulul atau ittihad? Loh, bukan. Cakap anallah. Loh, apa? Hulul kah? Ittihad kah? Kalau seumpamanya pada saat itu akidah wahdatul wujud ini sudah sempurna seperti zaman Ibn Arabi, niscaya Hallaj tidak akan dibunuh. Dan ini artinya apa dikatakan oleh Syekh Said bagaimana mentafsirkan akidah Hallaj. Wallahu a'lam. Sila. Sifatul al-khamisah al-wajibah lahu ta'ala al-qiyam bin nafas ay adzat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qaimun bi nafsihi ay bi dzatihi, dan tidak perlu zat yang lain. Maknanya anna dzatullahi ta'ala ghaniyatun an mahallin. Ay dzatin taqumu biha, bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyah, tidak perlu daripada tempat atau zat yang taqumu biha. Karena kenapa? Karena Allah itu bukan sifat. Allah itu bukan sifat. Saya tiba ada qaulin kalam muhim jiddan, yakni daripada Syekh Said Foda dan daripada Syekh Nawawi Al-Jawi tentang beberapa makna tentang iftikor. Wa ghaniyatun aidan an mukhassisin ay mujid. So, tengok bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mukhassis. Apa itu mukhassis? Pencipta. Zatnya Allah tidak perlu pencipta. Kenapa? Karena Allah itu qadim, dan sudah saya katakan makna al-qiyam bin nafas itu adalah dua. Maknanya Allah tidak. Maksudnya al-qiyam bin nafas ini menafikan dua perkara yang mustahil bagi Allah. Allah tidak perlu tempat dan Allah tidak perlu pencipta.
Kenapa? Li'annahu ta'ala al-mujid lil asya. Karena Allah lah pencipta segala sesuatu. Terus apa? Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qaimun binafsihi. Di dalam Al-Qur'an dikatakan mungkin al-qayyum. Sama saja. Lu kan qaimun binafsihi, kan lafaz ini tidak ada. Saya itu sering melihat beberapa kiai, beberapa tok guru. Itu saya rasa pelik ya di cara istidlal mereka itu. Kan tidak ada yang mengatakan dalam Al-Qur'an Allah itu qaimun binafsihi. Loh, ini lafaz-lafaz yang sudah dipermudah, disesuaikan dengan lafaz-lafaz, dengan kaidah-kaidah atau cara berpikir manusia pada zamannya gitu loh. Tapi maknanya dalam Al-Qur'an ada, lafaznya saja yang tidak ada. Maknanya itu ada loh. Apa maknanya? Dalam Al-Qur'an Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Makna qayyum ya ini ay qaimun bi nafsihi muqimun li ghairihi hadza huwa qayyum. Diungkapkan dengan ibarat ulama qaimun bi nafsihi loh. Kalau memang dia itu qaimun bi nafsihi, kenapa tidak menggunakan kata-kata qayyum? Loh, silahkan Anda menggunakan kata-kata qayyum juga, kita tidak ada masalah. Kan lebih baik menggunakan lafaz Al-Qur'an. Memang yang cakap lebih buruk siapa? Tidak ada. Wajib apa tak? Nah, cerita lain itu. Apakah wajib ketika Anda itu menulis buku, menulis kitab, harus menggunakan lafaz Al-Qur'an? Sekiranya kalau Anda tidak menggunakan lafaz Al-Qur'an, Anda berdosa. Apakah semacam itu? Tidak. Terus kenapa Anda komplain kepada ulama? Apakah ulama melakukan sesuatu yang haram sampai Anda itu komplain? Kan tidak. Maknanya jelas ada. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Ghani itu yaitu kaya. Makna kaya tidak perlu hadza huwa qaimun binafsi. Tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Wa dalil ala annahu ta'ala qaimun binafsihi antakul law kana ta'ala muhtajan ila mahallin aidatin yaqumu biha. Kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa taala itu perlu kepada tempat aidatin yaqumu biha, atau Allah itu perlu zat, yang mana zat itu Allah perlu kepadanya untuk Allah itu nampak. Allah itu nampak. Kama ftaqaral bayat lidzat, seperti bayat. Apa itu bayat? Putih. Seperti putih perlu zat, karena warna putih itu Ustaz Iskandar, dia tidak bisa ada secara independen. Tidak bisa. Dia tidak bisa ada secara independen. Maknanya putih tidak ada. Oh, itu hati-hati ada putih. Tidak ada semacam itu. Yang namanya putih dia mesti ada di dalam benda macam ini, benda ini. Namanya whiteboard. Dia kena ada di dalam boardnya itu. Tapi putih itu sendiri tidak mungkin ada. Ada gigi loh, itu kan di gigi. Dia itu di gigi. Adapun putih sendiri tidak ada. Seperti putih perlu kepada zat. Untuk putih itu yaqumu biha, untuk putih itu ada. Karena sifatan, maka Allah Subhanahu wa taala itu kalau perlu zat, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti sifat, dan kita mengatakan Allah itu adalah zat. Kalau Anda mengatakan Allah, maknanya adalah zat plus sifat. Zat plus sifat. Kama annal bayat alladhi iftaqara ila dzati sifatun, seperti keputih, warna putih. Ada abyad, ada bayat, berbeza ya. Abyad itu sesuatu yang putih. Bayat warna putihnya itu. Seperti putih yang perlu kepada zat adalah sifat, dan Allah tidak boleh untuk menjadi sifat, dan Allah tidak boleh adalah sebuah sifat. Kenapa? Karena Allah, tengok ini penting. Di antara sebab Allah itu tidak boleh sebuah sifat, yang pertama, kalau Allah itu sebuah sifat, Allah itu perlu kepada yang lain. Kalau Allah perlu kepada yang lain, maknanya Allah itu bukan ghani, bukan qaimun binafsihi, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu kepada siapapun, dan selainnya perlu kepada Tuhan. Aywa. Dan dalil yang kedua, li'annahu ta'ala muttasifun bisifat. Ini sedikit pelik ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muttasifun bisifat. Allah
itu mempunyai sifat. Karena Allah mempunyai sifat, maka Allah tidak boleh menjadi sifat. Tengok. Wasifat la tattasifu bisifat. Dibilang, kenapa? Kok? Kan Allah kan mempunyai sifat. Selama Allah mempunyai sifat, Allah itu bukan sifat. Dia memiliki sifat. Sesuatu yang memiliki sifat, dia itu bukan sifat. Karena sifat, loh kenapa kok semacam itu? Iya Habib, karena sifat tidak boleh mempunyai sifat. Sifat tidak boleh mempunyai sifat. Contohnya ya, putih. Putih adalah sifat. Putih tidak boleh mempunyai sifat yang lain. Apa contoh sifat yang lain? Merah. Ini tidak boleh Anda mengatakan al-bayadu hamra atau al-bayadu ahmad atau al-bayadu humrun. Tidak boleh semacam itu. Loh kenapa? Saya beri penjelasan sekarang. Falaisallahu sifatan. So, kita tengok apa dalilnya kok sifat itu tidak boleh mempunyai sifat. Tengok kalamnya Syekh Nawawi Al-Jawi. Wa khussat dalil bisifatil wujudiyah li'annaha hiyallati taqumu bimausufiha. Dan dikhususkan dalil itu dalam sifat wujudiyah karena dialah yang hakikatnya, karena kan sifat kan ada 4 kan, wujudiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Yang tidak boleh sifat mempunyai sifat di dalam sifat al-wujudiyah. Adapun sifat salbiyah boleh-boleh saja, karena sifat salbiyah dan sifat nasfiyah itu bukan perkara yang wujudi, tapi perkara yang iktibari, perkara yang adami. Tengok. Karena yalzamu ittisafu sifah al-wujudiyah bi sifatil wujudiyah dukhulu ma la nihayata lahu fil wujud. Dibilang kalau sifat yang wujudi mempunyai sifat yang wujudi, nanti pasti ada tasalsul. Pasti ada tasalsul. Kenapa? Tengok. Wa huwa ittisafu kulli sifatin min sifatil ma'ani bi sifatil ma'ani wa hakadha. Contohnya adalah setiap sifat ma'ani akan mempunyai sifat dengan sifat ma'ani yang lain. Contohnya adalah kudroh. Kudroh adalah sifatul ma'ani. Kalau kudroh mempunyai sifat, contohnya apa sifatnya kudroh? Kudroh mempunyai sifat lagi. Contohnya kudroh mempunyai sifat, contohnya irodah. Kudroh menerima sifat, namanya irodah. Irodah ini dia kan juga sifat. Maknanya dia juga bisa menerima sifat yang lain. Oke, irodah mempunyai sifat ilim. Irodah alimah. Ilim pun juga sifat. Dia boleh menerima sifat yang lain. Terus semacam ini sampai tidak ada ujungnya. Itu namanya tasalsul. Loh, Iskandar akan tanya, loh Habib, memang saya setuju kudroh bisa menerima sifat. Bisa menerima sifat itu belum tentu ada sifat. Saya beri contoh Habib ya, macam mana? Saya bisa belajar ilmu hadis, tapi sekarang saya tidak punya ilmu hadis. Tapi kalau Anda belajar, bisa apa tidak? Bisa, Anda manusia kan. Selama Anda manusia dan Anda belajar, pasti Anda bisa paham apa yang Anda pelajari. Cuma masalahnya Anda belajar atau tidak. Anda sekarang tidak belajar ilmu hadis, jadi Anda tidak mempunyai ilmu hadis. Kenapa kalau tidak cakap kudroh semacam itu saja? Jadi kudroh bisa menerima sifat tapi tidak ada sifat. Kalau dia bisa menerima sifat dan tidak ada sifat, maka tasalsul tidak akan ada. Tasalsul itu terjadi kalau kudroh bisa menerima sifat dan memang sifat yang diterima itu benar-benar ada, baru terjadi tasalsul. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah di dalam akidah Asy'ariyah atau layah Asy'ariyah lah. Di dalam akal ada sebuah kaidah. Ini penting, mungkin Anda baru pertama kali dengar kaidah ini. Dibilang al-qabil la yakhlu anisy' au diddihi. Dibilang sesuatu yang boleh menerima sesuatu yang lain, dia tidak akan bisa untuk kosong daripada perkara itu atau lawannya.
Jadi Iskandar qabilun li ilmil hadis. Iskandar bisa belajar ilmu hadis, sahih, tidak ada masalah. Dan sekarang Anda tidak mempunyai ilmu hadis. Apakah mungkin Iskandar itu qabil tapi tidak ada makbulnya? Dia hanya bisa menerima tapi tidak ada apa-apa. Tidak bisa itu. Kalau tidak ada ilmu hadis, pasti ada lawannya ilmu hadis. Lawannya ilmu hadis apa? Banyak. Ada ilmu fisika, ada ilmu matematika. Ilmu matematika itu lawan daripada ilmu hadis dengan makna bukan ilmu hadis. Ilmu fikih, ilmu tafsir, itu semua adalah diddu ilmu hadis. Jadi tidak mungkin Anda sebagai manusia yang qabil, Anda tidak ada ilmu sama sekali. Tidak mungkin Anda tidak ada ilmu sama sekali. Wadah Habib. Ketika apa namanya? Ketika Anda itu baby, loh iya, ketika baby Anda ghairu qabilin lihada. Karena akal Anda masih belum apa namanya? Sempurna lagi. Ketika akal Anda sempurna, Anda bisa proses, tidak mungkin. Pasti ada ilmu yang Anda punya. Pasti kan Anda boleh pasang kelamin, Anda boleh apa namanya? Repair lampu, cuma ilmu kan. Dan itu bukan ilmu hadis. Maknanya Anda tidak mungkin Anda bisa punya ilmu, tapi Anda tidak punya ilmu sama sekali. Itu namanya al-qabil la yakhlu ani syai'au didihi. Sekarang yang namanya kudrah, dia itu qabil. Karena dia itu sifat, dia itu qabil terhadap sebuah sifat atau lawannya sebuah sifat. Dia tidak mungkin kudrah qabil tapi tidak ada makbulnya. Jadi ketika kudrah itu qabil, mesti ada sifat yang lain yang ada di dalam kudrah, dan sifat yang lain itu juga qabil, dan mesti ada sifat yang lain. Terus macam itu akhirnya menjadi apa? La nihayata lahu. Sebab itulah as-sifat apa namanya? Kalau Anda mengatakan sifat itu boleh mempunyai sifat yang lain, akan ada yang namanya tasalsuluh. Oke. Nanti orang pandai akan cakap, saya tak rasa Iskandar pandai sekarang. Kalau ada orang pandai tanya dengan saya, Habib, ada yang dia itu sifat atau arot, tapi dia mempunyai sifat. Contohnya apa? Gerakan. Gerakan bukan benda. Gerakan ada pada benda. Jayid. Apa masalah gerakan? Iya, gerakan ada yang cepat dan ada yang lambat. Jadi Anda katakan harokatun syari'atun. Harokah yang cepat dan harokah yang bati'ah. Bati'ah ini lambat. Ada gerakan yang cepat, ada gerakan yang lambat. Padahal gerakan ini arot. Dia itu kawannya sifat. Dia itu arot. Dan syariah itu sifat. Maknanya di sini ada sifat mempunyai sifat. Bagaimana cara Anda menjawab ini? Mudah-mudah saja para ulama. Makna syariah ini, dia itu bukan sifat hakikotan, tapi sifat yang majazan. Apa makna cepat? Makna cepat itu banyak gerakan. Jadi dalam 1 menit ada mungkin 30 gerakan. 1, 2 dalam satu menit. Jadi dikatakan cepat adalah kumpulnya banyak kecepatan. Jadi ada 30, bukan kecepatan, ada kumpulnya 30 gerakan. Ada kumpul 30 gerakan dalam waktu yang singkat, itu namanya cepat. Di dalam yang lain, Muhsin gerakannya tidak sebanyak Iskandar. Dalam 1 menit dia hanya 10 gerakan saja. Dikatakan Muhsin itu lambat. Lambat dan cepat bukan maknanya ada sifat namanya lambat, ada sifat namanya cepat. Ada di dalam gerakan. Tak semacam itu cara memahaminya. Cara memahaminya ada banyak gerakan dan sedikit gerakan. Banyak gerakan dalam satu waktu jika dibandingkan dengan sedikit gerakan dengan satu waktu, itu namanya cepat ataupun lambat. Begitu cara Anda mentafsiri cepat ataupun lambat. Ayo. Loh, kemudian maknanya Habib, ini kan yang tidak bolehkan sifat wujudiyah dengan sifat wujudiyah. Apakah boleh Habib sifat wujudiyah mempunyai sifat salbiyah? Contohnya al-qudrah baqiyatun. Boleh, tidak ada masalah. Karena bako
itu sifat salbiyah. Qadim sifat salbiyah, dan sifat salbiyah bukan perkara yang wujudiyah. Begitu pula sifat nafsiyah, bukan perkara yang wujudiyah. Jadi sifat ma'ani boleh mempunyai sifat salbiyah, boleh mempunyai sifat wujudiyah. Tengok apa katanya Syekh Nawawi Al-Jawi. Wa amma sifatun nafsiyah faraji'atun ila haqiqati mausufiha wala tasalsulalah wala tasalsulalah. Adapun sifat nafsiyah itu akan kembali kepada hakikat mausufnya. Jadi kalau Anda mengatakan iradah maujudah ini kan kembali ke dalam sifatul wujud. Yang mana sifatul wujud itu adalah sifatun nafsiyah. Dia akan kembali ke hakikat iradah. Maknanya iradah itu, sudah saya katakan, dia bukan hanya ada di otak, tapi dia konkret di luar. Maknanya maujudah tidak menambahi sesuatu yang lebih daripada wujudnya iradah itu sendiri. Selama dia tidak menambahi sesuatu di luar daripada iradah, Anda boleh mengatakan iradah maujudah. Jadi ziyadahnya hanya ziyadah lafadz, dan adanya maujudah terhadap iradah tidak yalzam minhal muhal. Apa itu? Tasalsul. Aywa. Adapun sifat salbiyah fala wujudalaha lima aniha fil khalq. Begitu pula sifat salbiyah di awal-awal kelas salbiyah itu saya katakan bahwasanya mafhum daripada sifat salbiyah itu bukan perkara yang wujudi, tapi dia adalah perkara yang salbi saja. Maknanya tidak ada awal, tidak ada hakikatnya. Dia hanya menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia tidak ada hakikatnya, Anda boleh-boleh saja mengatakan al-iradah qadimatun. Boleh semacam ini. Kenapa? Karena qadimah itu bukan sifat yang wujudi. Selama dia bukan sifat yang wujudiyah, maka disifati iradah dengan qidam tidak menjadikan iradah itu qabilun lisifat, tidak. Dan selama tidak menjadikan iradah qabilatun lisifatil wujudiyah, tidak akan ada muhal wahwa apa? Tasalsul. Fala yalzamu min takdiri tasalsuliha dukhulu ma la nihayata lahu fil wujud. Bilang, kalaupun ada tasalsul di dalam sifat wujud, di dalam tausiful ma'ani dengan sifat salbiyah, tasalsulnya bukan tasalsul yang berbahaya. Karena yang tidak boleh itu adalah tasalsul fil wujud. Adapun ini bukan tasalsul di dalam perkara yang wujud, tapi tasalsul kalaupun memang ada tasalsul ya, hanya tasalsul di dalam otak saja atau umurun i'tibariyah. Karena itu ittisaf bihadaini nau'ain mushtarakan baina dzati wa sifatil wujudiyah. Karena itu zat dan sifat wujudiyah boleh mempunyai sifat nafsiyah atau sifat salbiyah, tidak ada masalah. Jadi Anda boleh mengatakan zatullah maujudah, zatullah qadim. Anda juga boleh mengatakan sifatul iradah maujudah. Boleh semacam ini, tidak ada masalah. Mushtarakan baina dzati wa sifat. Adapun contoh ittisafu dzat bihima, yakni bisifatil wujudiyah, bisifatin nafsiyah wa sifat salbiyah, seperti ittisafu dzat dengan qidam wal baqa wa kat tahayyuz. Tahayyuz ini bukan untuk sifat Allah, zatnya makhlukin. Aywa. Adapun ittisaful ma'ani bihima, yakni ittisaful ma'ani dengan sifatun nafsiyah was salbiyah, seperti ittisafuha bil qidami wal baqa wa bit ta'alluq wa hakadha, yani wallahu alam. Walau iftaqara, kita kembali ke atas. Walau iftaqara ila mukhassisin, kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa taala itu perlu kepada mukhassis, kalau Allah Subhanahu wa taala itu perlu kepada pencipta, ya niscaya Allah itu bukan wajibul wujud, bukan wajibil wujud. Akhirnya yang menciptakan bukan Allah. Yani wadah, yani kalau Allah bukan yang mencipta, maknanya yang Allah itu perlu dicipta. Allah itu mungkin. Yang mencipta apakah Tuhan? Tuhan yang sama juga Tuhan juga. Allah Tuhan, yang mencipta juga Tuhan. Selama Allah mungkin, yang mencipta pun juga mungkin. Kenapa? Karena selama sama-sama Tuhannya, hukumnya juga sama. Mujidin walau iftaqara ila mukhassisin atau mujidin yujiduhu, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan hadis dan perlu kepada muhdis wa yalzamud daur atau tasatut. Itu sudah saya jelaskan di kelas-kelas yang lampau ya. Ini kalau Allah itu hadis, maka akan ada luzum daur ataupun
tasalsul. Wa kullun minhuma muhalun lima taqaddama min wujubil qidami lahu ta'ala. Dan setiap daripada dor dan tasalsul itu mustahil karena sudah sabit bahwasanya Allah itu qadim. Fa tsabatal matlub wa huwa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Maka tsabata matlub, ya ini apa yang kita inginkan dan yang ingin kita buktikan bahwasanya Allah itu qaimun bin nafsihi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala itu qaimun bin nafs, maka tidak mungkin Allah itu apa? Iftikor. Apa itu iftikor? Iftikor ini Ustadz Iskandar, iftikor ini adalah perlu atau miskin. Ketika Anda mengatakan anak muftakirun, anak perlu, saya perlu, atau orang ini fakir. Apa makna orang ini fakir? Makna orang ini fakir adalah orang ini perlu kepada bantuan orang lain. Itu namanya apa? Fakir. Ghani, orang ini kaya, maknanya dia tidak perlu apa namanya bantuan, dia tidak perlu bantuan. Dan selama Allah itu qaimun bi nafsihi, maknanya Allah itu tidak perlu bantuan kepada selainnya. Jadi Allah kan punya sifat. Ini adalah iskal. Maknanya ketika Anda mengatakan Allah, lafadzul jalalah Allah ini sama dengan adzat plus sifat. Loh, sifatnya Allah kan perlu zatnya. Boleh tak kita cakap sifatnya Allah itu perlu zatnya? Loh, secara makna salah. Secara lafadz kurang ajar. Kenapa? Karena yang namanya al-iftikor, ini perlu ini catat ya, ini Syekh Said Abda Afihi ya ini. Apa itu? Tawakkufu kamaludzat ala ghairi dzat. Bahwasanya yang namanya iftikor adalah bagaimana kesempurnaan zat terpulang kepada selain zat, terpulang kepada sesuatu yang lain daripada zat itu sendiri. Oke. Dan di dalam ahli sunnah kita mengetahui di awal-awal bahwasanya as-sifat laisa ghairu dzat au ainu dzat. Bahwasanya sifat-sifat Allah itu bukan sesuatu yang asing daripada zat, bukan sesuatu yang asing independen daripada zat, karena dia itu ada pada zat. Dan secara mafhum dia itu bukan zat. Jadi ketika sifat perlu zat, tidak dikatakan itu adalah keperluan yang mahdzur, yang tidak boleh, tidak semacam itu. Kenapa? Karena zat itu dia laisa ghairu sifat, dia bukan selain daripada sifat. Yakni maknanya, Anda dan kepandaian Anda. Kepandaian Anda itu ya milik Anda, tidak dikatakan kepandaian Anda di luar daripada diri Anda. Tidak, dia sudah ada di dalam diri Anda. Apakah maknanya sama dengan saya perlu dengan kepandaian saya, dengan saya perlu dengan Muhsin? Kan berbeza kan? Muhsin itu di luar saya, dia tidak masuk dalam hakikat saya. Jadi dia tidak boleh standby 24 jam dengan saya, berbeda dengan kepandaian saya. Dan beginilah cara Anda memahami hubungan sifat dengan apa namanya, dengan zat. Ketika sifat itu ada pada zat, Anda tidak boleh mengatakan sifat itu memerlukan zat, karena zat tidak di luar sifat dan sifat tidak di luar zat. Semacam itu maknanya, ada Allah dan ada sifat dan zat pada Allah, dan dua-duanya itu ada sejak qadim. Dan Anda tidak boleh sifat perlu zat, karena perlu zat maknanya sifat itu sesuatu yang asing dan di luar zat, baru kata-kata perlu itu boleh. Sedangkan ketika sifat ada pada zat dan tidak boleh dan tidak bisa terpisah, Anda tidak boleh mengatakan apa? Perlu. Sebab itulah kata-kata ini diganti oleh ahli sunnah menjadi as-sifatu qaimatun bidzat. Sifat itu qaimatun bidzat. Aywa. Sof, tengok kita baca taklikannya siapa itu namanya, taklikannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini penting masalah qiyam bidzat ini. Wa'lam anna salbal iftikor ilal mahali wal mukhassis minhu ta'ala yastalzimu salba jami'il iftikorat minal iftikor. Dibilang, ketahuilah bahwasanya Anda menafikan keperluan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pencipta,
itu mempunyai kesan bahwasanya dengan Anda menafikan itu bagi Allah, Anda pun juga akan menafikan semua iftiqarat, semua keperluan Allah kepada ayah, anak, istri, dan mu'in. Apa itu mu'in? Pembantu. Macam PM, kan perlu pembantu kan tidak mungkin PM satu nak urus semua Malaysia, Jokowi satu, Presiden satu nak urus semua Indonesia, ada mustahil ada. Karena itu perlu yang namanya menteri. Betul apa tidak? Menteri itu apa? Pembantu. Apakah Allah perlu pembantu? Oh, saya tak boleh untuk mengurus semua semua alam semesta ini, tak mungkin, tidak ada semacam itu. Karena kalau Allah perlu kepada pembantu, pembantunya Allah bukan Allah. Maknanya Allah itu muftakirun, bukan qaimun binafsihi. Wa ilama yahsulul gharad, dan Allah tidak perlu sesuatu yang ingin, yang maksud daripada penciptaan ini. Kenapa? Karena maksud daripada penciptaan itu akan menguntungkan Allah. Dan itulah yang namanya gharad. Gharad adalah ujung daripada apa yang Anda inginkan. Dan itu adalah sesuatu yang memotivasi Anda untuk berbuat. Itu namanya gharad. Macam saya buat PhD. Apa motivasi saya? Saya tambah ilmu. Itu menyempurnakan saya ingin punya kelayakan akademik, agar saya mudah untuk mengajar, agar saya mudah untuk berdakwah. Dan itu menguntungkan saya. Itu menguntungkan saya. Apakah Allah ketika menciptakan alam semesta semacam itu? Oh, Allah menciptakan alam semesta agar Allah bertambah sempurna. Saya ada ceramah, kemarin saya tengok ceramah satu orang Habib, itu mengatakan Allah ketika menciptakan alam semesta tidak bertambah kemuliaan Allah, tapi ketika menciptakan Nabi Muhammad bertambah kemuliaan Allah. Ini salah. Hal-hal semacam ini adalah akidah yang salah, perkataan yang salah. Oh, apakah itu murtad, Habib? Jangan semacam itu. Tidak ada murtad. Mungkin dia salah, dia tidak tahu. Diberitahu bahwasanya ini salah. Alam semesta, di antara alam semesta itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Karena definisi alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah. Apakah Nabi Muhammad itu Allah? Bukan kan? Bukan, karena itu dikatakan juga alam semesta, masuk dalam kategori alam semesta. Cuma mungkin para ulama tasawuf atau ulama sunnah tidak sering mengatakan ini, karena mungkin ada unsur su'ul adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma secara umum yang namanya alam adalah segala sesuatu selain Allah. Allah menciptakan alam ini tidak bertambah kemuliaannya, dan Allah tidak bermaksud untuk menguntungkan dirinya, tidak, akan tetapi agar alam semesta mengambil untung daripada Allah, mengambil kemuliaan daripada Allah, dengan makna Allah menciptakan kalian agar kalian sempurna. Tapi apakah agar aku sempurna? Tidak. Allah kesempurnaannya sudah mentok. Kalau orang Indonesia katanya sudah mentok, sudah sampai ujung, tidak ada. Setiap kesempurnaan yang ada pada dunia ini, maksudnya setiap kesempurnaan hakiki fi nafsil amr, Allah sudah mendapatkan. Apapun yang Allah lakukan tidak menambah kemuliaan Allah. Maknanya ini su'ul adab kepada Rasul. Tidak ada semacam itu. Anda kena faham ini. Maknanya biasa, saya rasa ada kesalahan di dalam ceramah. Itu perkara yang normal. Manusiawi, sangat manusiawi sekali. Kalau Anda ada salah, diberitahu Habib, Ustadz, Pak Yai, Tok Guru, ini salah, settle masalah. Tidak perlu kita sampai mengkafir-kafirkan, sampai membid'ah-bid'ahkan. Tidak perlu hal itu. Wallahu a'lam ya nih. Mana tadi? Hadza huwa makna al-gharad. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu perlu ayah, anak, istri, pembantu atau keuntungan, maka Allah itu akan menjadi mungkin, dan mungkin tidak mungkin dia itu ada kecuali hadis. Kalau Allah hadis, maknanya Allah perlu mukhassis. Kalau Allah itu mukhassis, perlu mukhassis, akan ada daur dan tasalsul. Tengok bawahnya, ini muhim jiddan. Wa'lam, bahwasanya aksamul maujudati arba'atun. Macam daripada maujudat itu ada 4. Ada sesuatu yang tidak perlu tempat dan mukhassis, wa huwa dzatullah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak perlu tempat ataupun mukhassis. Apa itu? Allah subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua adalah kismun muftakirun ilaihima, sesuatu yang perlu kepada zatun dan mukhassis. Apa itu sifatul hadisah? Sifat-sifat yang baru, sifatnya manusia, sifatnya hewan, itu perlu kepada hewan itu sendiri, perlu kepada benda, dan perlu kepada pencipta. Dan yang ketiga, sesuatu yang perlu kepada mukhassis, pencipta, tapi tidak perlu pada tempat. Apa? Jisim. Macam batu perlu pencipta, tapi tidak perlu tempat. Dengan makna yang pertama tadi ya, bukan dengan makna yang kedua ataupun yang ketiga. Yang keempat, kismun qaimun bidzati wala yahtajul mukhassis. Ini yang penting, nomor 4 ini. Kismun qaimun bidzat, yang qaim pada zat tapi tidak perlu mukhassis. Apa itu? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh Anda mengatakan di dalam kisim yang keempat itu zatnya Allah perlu kepada tempat. Apa tempatnya zat? Apa tempatnya sifat? Ya zatnya Allah. Maknanya sifatnya Allah perlu kepada zatnya Allah. Jangan mengatakan semacam itu. Kenapa? Karena ini adalah isa'atul adab. Anda cuma boleh mengatakan sifatnya Allah qaimatun, ada pada kata-kata ada. Kata-kata ada itu adalah translate makna lafadz qaimah kepada Indonesia atau bahasa Melayu. Tapi apakah memang ada maknanya qaimah? Lah maujud maknanya apa? Ada. Lah qaimah apa? Sama juga ada, tidak mungkin. Wong lafadznya 2, kenapa translate-nya hanya 1? Disinilah yang saya rasa kurangnya bahasa kita. Ini sawaun bahasa Indonesia, Melayu, bahasa Inggris, dia tidak sepowerful bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini dia punya lafadz ini memang istimewa ya. Dia lafadz dia memang dahsyat ya. Kita tidak boleh kecap. Bahasa kita tidak boleh kecap dengan bahasa Arab. Tidak boleh kecap itu. Tidak boleh disamakan, tidak boleh sama dengan bahasa Arab. Karena itu ada banyak lafadz yang memang kita tidak memiliki terjemah yang benar. Tapi oke lah. Nahnu natasamah, yang tutup mata bahwasanya qaimah maknanya ada. Yakni qaimatun fi dzatillah, ada pada zat Allah, dan tidak dikatakan sifatullah muftakiratun ila dzat, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena kata-kata muftakirah perlu. Itu menandakan sifat ada sesuatu yang independen daripada zat, dan itu tidak bisa. Karena kata-kata iftikor seperti tadi yang saya jelaskan, tawakkufu kamalidzat ala ghairi dzat, terpulangnya kesempurnaan satu zat kepada zat yang kepada sesuatu yang lain, dan sifat bukan sesuatu yang asing daripada zat, karena adzat laisa ainus sifat wala ghairus sifat. Hakadha yani. Wala yajuzu an yuqala fi hadzal qism muftakirun. Tidak boleh dalam kisim yang keempat, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan muftakirun. Tidak boleh Anda mengatakan as-sifat muftakiratun ila dzat. Kenapa? Karena takbir ini isa'atul adab. Tidak ada adab kepada Allah, kurang ajar, biadab kepada Allah. Kenapa? Karena yuhim, yakni mengisyaratkan atau ada hints, ada tanda-tanda di situ sesuatu yang qadim itu hadis. Karena kan sudah dikatakan keperluan menunjukkan kemungkinan. Kalau Allah, zatnya Allah perlu kepada sifat, maknanya zatnya Allah itu hadis. Li'annal iftikor fakdu amrin yuhtaju ila husulihi. Yang namanya iftikor itu Anda tidak memiliki sesuatu yang Anda perlukan. Fa'innal ja'i masalan, contohnya orang yang lapar perlu kepada makanan. Apakah makanan ada di dalam ja'i? Orang yang lapar kan tidak. Makanan sesuatu yang di luar daripada orang itu sendiri. Karena itu kita perlu kepada karena makanan tidak ada pada diri kita. Kalau sesuatu sudah ada pada diri kita, apakah kita memerlukannya secara bahasa? Tidak bisa. Karena memerlukan itu mesti sesuatu yang asing daripada diri kita. Kalau dalam diri kita tidak. Anda kena pandai biar tak perlu kepada orang lain, macam itu kan, biar tak perlu kepada orang lain. Saya juga. Faida akala wa syabi'a lam yusuf bil iftikor ilal akal. Kalau dia makan dan kenyang, dia tidak disifati perlu kepada makanan.
Wali annal mahal yuhimul hulul, karena yang namanya tempat itu yuhim, yakni sifat Allah tempatnya pada zat Allah itu tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena tempat itu menunjukkan hulul, sifatnya Allah halla fi dzatillah, dan maknanya halla itu dulu tidak halla kemudian halla, semacam itu macam masuk. Anda tidak mungkin masuk kalau Anda itu di dalam. Anda mesti di luar dulu baru masuk, semacam itu. Ayo. Maknanya hulul itu datang atau merasuk. Sesuatu yang sudah ada di dalam dikatakan merasuk enggak? Kan cakap, orang ini kerasukan jin. Apakah maknanya jinnya ada di dalam? Kan tidak, kan dulu tidak ada jin kemudian masuk jin. Karena itu Anda tidak boleh mengatakan sifat Allah halat fi dzatillah, tidak boleh. Nah, kata-kata halat maknanya merasuk. Dan merasuk dulu tidak ada kemudian merasuk. Dan kalau tidak ada kemudian merasuk, itu menafikan kidam itu sendiri. Wa huwa mulaqatu maujudin li maujud. Dibilang maknanya hulul adalah bertemunya, bersinggungannya sesuatu yang ada dengan sesuatu yang ada yang lain, seperti hitam dengan jisim. Yani ini. Yani dulu warnanya MBT tidak hitam, kemudian ada warna hitam menjadi hitam. Semacam itu namanya mulaqah. Dan dikatakan sawat itu adalah hal, wal jisim adalah mahalan. Dan mutakalimin tidak mengatakan bahwasanya sifat Allah itu a'rad wala atwar wala halah fidzati bal qaimatun biha. Ahli sunnah tidak mengatakan sifat Allah itu halla atau toro'a atau toro'a. Ada ulama-ulama Wahabi, saya ini selalu mengkritik Wahabi ini memang haula ini macam tidak paham dalalatin lughah. Karena kata-kata hala menunjukkan dulu tidak ada kemudian merasuk. Toro'a juga sama. Saya di dalam bahasa Arab itu kata-kata toro'a, cara pemakaiannya semacam ini. Ustadz, saya mohon maaf tidak bisa hadir. Toro'a alayya udrun. Datang kepadaku uzur. Jadi dulu saya tidak ada uzur, kemudian tiba-tiba datang uzur. Itu tidak boleh semacam itu. Itu tidak apa namanya? Itu tidak boleh semacam itu. Pemakaian lafadz semacam ini tak oke pemakaian lafaz semacam ini. Karena itu Anda tidak boleh mengatakan as-sifat yakni al-qudrah tori'atun ala dzatillah. Tidak boleh. Karena kata-kata tori'ah hanya untuk perkara yang hadis. Atau halah juga tidak boleh. Perkara-perkara yang hadis tori'atun. Nah itu sebab makna-makna inilah yang katanya yang makna hulul, turu itu mengisyaratkan kepada perkara-perkara yang hadis. Kata-kata ini diganti oleh ahli sunnah menjadi apa? Qiyam, menjadi qiyam. As-sifat qaimatun, kata-kata qaimatun tidak mengisyaratkan kepada sabkul adam. Sebab itulah lafaz ini sesuai untuk mengungkapkan apa yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah pasulak sarwalakoh ya nih. Dan inilah pentingnya jangan ambil akidah daripada lafaz. Anda kena bahas dulu maknanya apa, kemudian cari lafaz yang sesuai untuk mengungkapkan apa akidah Anda. Kalau Anda mencari akidah daripada lafaz, sababun min asbabil kufur. Ini bukan saya yang mengatakan, Imam Sanusi mengatakan, sebelumnya juga Imam Ghazali mengatakan. Saya kira yang mengatakan itu adalah Imam Sanusi saja. Ternyata Imam Ghazali pun juga sama dalam Iqtisad fil I'tiqad mengatakan hal semacam itu. Dan apa makna qiyam itu? Ikhtisasun na'id bil man'ud. Apa makna ini penting ya? Makna sifat, maknanya iradah qaimatun fi dzatillah, maknanya iradah itu na'id sifat hanya khusus kepada man'ud wa huwa dzatullah. Maknanya iradah Allah hanya khusus kepada zat Allah. Itu maknanya qaimatun. Maknanya tidak boleh iradah ini ada pada zat Allah. Makna ini dikatakan ikhtisasun na'id bil man'ud. Ini salah satu makna qiyam. Ini salah satu makna apa namanya? Qiyam. Ada makna qiyam yang lain sufyan ahli sunnah. Hatta makna al-iradah qaimatun bidzatillah. Kita memahami makna iradah, kita memahami makna zat. Makna qaimah apa? Hadza huwa makna qiyam. Makna qiyam adalah ikhtisasun na'id bil man'ud. Ada makna yang kedua daripada qiyam. Nanti bila-bila akan saya jelaskan di kitab yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Dan tidak boleh Anda mengatakan
Zat Allah, tempat bagi sifat Allah, kecuali majaz. Kecuali majaz saja, hakikatnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Saya ada kirim satu page daripada Tahdzib Syarah Sanusiyah di Syekh Said Foda. Dah dapat kah? Sekejap ya. Ayo. Oh, tak, ini di dalam masalah wahdaniyah. Tak, saya tersilap. Di dalam wahdaniyah. Nanti wahdaniyah akan datang, Bes. Saya rasa hari ini better kita hanya bahas Al-Qiyam bin Nafas, karena Qiyam bin Nafas dia sedikit panjang sedikit, cuma ada kejap ya. Ada yang mesti saya ini buhusun fi ilmil kalam, bukan. Kejap. Oke. Ini dia. Tak ada apa-apa. yakni yajuzu wasfullahi ta'ala bin nafas, yakni Anda boleh mengatakan Allah itu bin nafas, yakni Allah nafsuh, boleh semacam itu. Loh, kenapa sih Habib kok boleh tidak boleh dalam lafaz ini? Karena indana jumhur Asy'ariyah itu bahwasanya menisbatkan sebuah lafaz kepada Allah itu tauqifi. Makna tauqifi itu tidak diperbolehkan Anda menisbatkan lafaz kepada Allah kecuali ada dalilnya. Dan kata-kata nafas, kata-kata zat ada dalilnya. Kalau dalilnya nafas apa ya Habib? Dalam ayat ta'lamu ma fi nafsik wala a'lamu ma fi nafsik. Boleh, yakni innaka anta allamul ghuyub. Dalam ayat yang lain surat Al-Imran ayat 28, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah me-warn, memperingatkan kalian tentang Allah. Hati-hati dengan saya. Macam itu, hati-hati dengan saya. Jangan engkau memperlekehkan atau sambil lewe meremehkan saya. Suatu saat engkau akan tahu siapa saya. Hatta semacam itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tak ada apa-apa yang lain. Dah. Yang bin nafas saya rasa ikut. Jayid. Betul atau wakaf ila hadal qadar, saya penat sangat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau apa, pasal saya di Indonesia jadi serabut sedikit kelas-kelas. Mungkin antara minggu ini dan minggu depan serabut sedikit kelas, tapi saya akan usahakan sebisa mungkin. Jika saya tidak mampu untuk hari Rabu, saya akan ganti di hari-hari yang lebih sesuai insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.